Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome students, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, izinkan saya selaku wali kelas 6 yang baru untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Yekti Ageng Lestari. Alamat saya berada di Mojo, RT 1, RW 3, Dedapayu, Semano, Gunung Kidul. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 11 Desember 1993. Agama Islam, status menikah, hobi membaca buku, belajar dan olahraga. Untuk pendidikan, SD Negeri Ngenep, SMP Negeri 1 Semano, SMK Negeri 1 Wonosari, S1 Pendidikan Bahasa Inggris UST Yogyakarta, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka. Nah, berikut nama-nama siswa kelas 6 SD Negeri Cuelo 2 Semanu. Adila Eti Wahyuni, Amelia Ayu Artanti, Brian Setiawan, Zeski Dwidara Arafah, Dila Safia Rahmawati, Elvino Muhammad Ersyad Saputra, Valenza Devri Pratama, Hervio Nur Eka Julian, Kanzia Putra Ramadan, Nike Gita Gutawa, Pandu Jatmiko, Rizky Amelia Makfiroh, Erlangga Destano, Sylvia Meida Salsabila. Salam kenal untuk anak-anakku kelas 6 SD Negeri Cuelo 2 Semanu. Di pertemuan kali ini, setelah kita berkenalan secara daring seperti ini, giliran kalian untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, kalian akan membuat karya perkenalan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kertas. Boleh kertas buffalo atau BC, kertas lipat atau origami, boleh juga HVS warna. Kemudian alat tulis dan pewarna. Di sini yang pewarna saya maksud adalah spidol. Kemudian siapkan foto terbaik kalian. Boleh sendiri, boleh dengan orang tua atau keluarga. Kalian cukup foto lalu kirim ke WA saya, nanti akan saya cetak. Kemudian tuliskan identitas biodata anak-anak ya, meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, ayah dan ibu, agama, cita-cita, hobi. Boleh tambah data yang lainnya yang sekiranya itu bisa digunakan untuk biodata kalian. Misalkan kalian ingin menambahkan tentang makanan favorit, minuman favorit, atau mungkin buku bacaan favorit dan lain sebagainya. Kemudian hiaslah dengan rapi dan kreatif. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh yang itu dikerjakan oleh beberapa siswa di tahun pelajaran sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, jadi tugas yang pertama yang ada di sini ya. Yang ini adalah tugas pertama. Ini nanti akan saya kasih waktu tidak 1 hari full untuk mengerjakan seperti ini. Kalaupun nanti 1 hari itu bisa kalian kerjakan selesai, alhamdulillah. Jika tidak pun tidak apa-apa, masih saya kasih waktu 3 hari untuk menyelesaikan beberapa tugas. Nah, untuk yang kedua langsung saja, yaitu pohon target. Jadi kenapa kita harus membuat pohon target? Apa toh Bu pohon target itu? Saya ingin kalian itu di awal kelas 6 ini, tadi saya lupa mengucapkan ya, intinya selamat kepada anak-anak kelas 6 yang baru. Kalian telah berhasil untuk naik ke kelas 6. Nah, di kelas 6 yang baru ini, tujuan kita kan sudah tidak lagi naik kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3 dan seterusnya. Tapi target kita tahun pelajaran ini adalah lulus, ya kan? Karena nanti kelulusan ini akan kalian gunakan untuk masuk ke SMP favorit kalian atau SMP idaman kalian yang kalian cita-citakan dari kecil, dari sekarang. Nah, kita perlu pohon target untuk apa? Supaya kita ketika kita mau mengemudi ke suatu tempat, kita tahu arahnya. Nah, kalau kita mau mengemudi ke suatu tempat, kita mau ke tujuan A misal. Anggap A ini adalah SMP tujuan kalian.
Anggap A ini adalah ujian. Nah, berarti saya perlu persiapan, saya perlu bekal, saya perlu sesuatu yang harus saya siapkan untuk mencapainya. Nah, pohon target ini akan mengingatkan kita, mengingatkan kalian, apa toh yang akan saya capai 1 tahun ke depan. Ini hanya simpel ya, kalian hanya perlu menuliskan nilai yang ingin kalian capai. Saya tuh pengen cita-cita nilainya sekian. Nah, itu silahkan nanti dituangkan di situ, gitu ya. Kemudian yang perlu kalian siapkan pertama adalah kertas BC warna bebas yang bisa untuk warna daun dan batang. Di sini kalau batang mungkin coklat ataupun yang lainnya boleh seadanya, tidak perlu harus membeli yang warnanya ini tidak, seadanya saja. Kemudian tuliskan target nilai ujian kalian di tahun 2022. Kalau dulu namanya UNBK, nah sekarang USBN, dulu namanya USBN, sekarang namanya ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Nah, kemudian yang selanjutnya, tuliskan target SMP mana yang akan kalian tuju setelah lulus dari SD. Misalkan saya ingin meneruskan ke SMP Negeri 1 Semano, saya ingin meneruskan ke MTS, saya ingin meneruskan ke SMP 2, ataupun yang sekolah-sekolah SMP sederajat lainnya. Kemudian yang selanjutnya, tuliskan usaha apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai target tersebut. Contohnya, ini contohnya salah satunya atau beberapa di antaranya adalah ibadah rajin, sholat tepat dan 5 waktu, kemudian puasa sunnah, belajar ngaji, belajar yang rajin, sedekah, berbakti pada orang tua, tidak berkata buruk, dan masih banyak hal lainnya yang dapat kalian tambahkan di sana. Kemudian yang selanjutnya, kerjakan dengan versi terbaikmu ya nak ya. Pokoknya semangat, kita tuh punya target loh. Kalau kita punya target, kita berarti ada semangat untuk mencapainya, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa contoh ketika ini waktu saya mengajar di sekolah sebelumnya di SD Negeri Ngenep. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya abadikan untuk kebetulan ini juga semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ini proses pembuatan bagan struktur kelas dan juga beberapa yang tadi saya maksud tugas di atas. Nah, ini beberapa hanya sekilas saja. Nantinya akan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Tapi karena kita belum bisa secara tatap muka, maka kalian akan membuat batang dan pohonnya. Nah, pohon atau daunnya nanti itu kalian isi dengan target-target kalian yang ingin capai, nilai kalian. Nanti mungkin perjelas ini semisal ada jika target nilai USBN 2020 nilainya sekian dan seterusnya. Saya harus rajin ibadah, rajin belajar, rajin berdoa dan seterusnya. Ini setiap anak bervariasi dan berbeda. Lebih seperti ini ya. Nah, ini contoh untuk struktur kelas, struktur pengurus kelasnya. Kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk referensi. Nah, setelah kalian membuat dua tugas di atas, kita akan bermusyawarah untuk membentuk struktur pengurus kelas 6 ya, tahun pelajaran 2021-2022. Di mana nanti ada ketua 12, sekretaris 12, bendahara 12, kemudian ada si kebersihan, si keamanan, si mapel PCOK, si mapel PAI. Nah, kemudian tugas yang keempat itu adalah kesepakatan kelas. Oh ya, nanti di struktur pengurus kelas tadi juga akan saya tambahkan jadwal, kemudian kelompok belajar, lalu juga ada jadwal piket dan seterusnya. Nanti kita buat bersama dengan diskusi di WhatsApp ataupun yang media online yang lainnya. Nah, untuk kesepakatan kelas ini kalian membuat sendiri. Membuat sendiri dalam arti seperti ini. Boleh melihat contoh, nanti akan saya tunjukkan contoh. Kemudian tidak boleh sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya.
masing-masing siswa menulis 2 kesepakatan kelas, kemudian dikirim ke sekretaris kelas ya. Kemudian setelah terkumpul di sekretaris, maka sekretaris tersebut akan mengirim ke WA saya. Jadi nanti setelah ditulis oleh sekretaris, difoto kemudian dikirim lewat WA. Gitu ya. Kemudian contoh kesepakatan kelasnya ini tidak harus sama, kalian bisa bervariasi. Jadi nomor 1 sampai 19 ini memang tidak ada, nomor 17 harusnya ini tidak ada yang sama harusnya. Tidak boleh mencoret tembok. Ini harusnya ini ya, tidak mengerjakan PR itu nanti apa gitu, misalkan tidak mengerjakan PR nanti disuruh apa. Nah, itu kesepakatan kelas, jadi nanti tidak perlu yang berat-berat, hanya yang ringan-ringan yang nanti sifatnya adalah edukatif. Untuk 4 tugas tadi saya beri waktu 3 hari untuk menyelesaikannya, jadi kalian masih bisa berdiskusi, tapi ini nanti masih saya sisipkan untuk pelajaran tema dan matematika maupun mapel yang lainnya ya gitu. Nah, ini untuk intro saja, untuk perkenalan kita saja kaitannya dengan kelas, karena ini belum masuk ke pembelajaran. Jadi ini masih untuk kalau ibaratnya kita baru bertemu, kita baru berkenalan. Nah, tapi karena kondisi dan situasinya seperti ini, maka kita pertemuannya tidak face to face, jadi hanya via daring atau dalam internet. Oke, sekian dulu anak-anakku kelas 6. Selamat mengerjakan tugas. Apabila ada kesulitan atau hal yang kurang dimengerti, saya sangat terbuka sekali, silahkan bertanya lewat WA, tentunya dengan bahasa yang bagus. Saya yakin kalian semua sudah kelas 6, sudah pinter-pinter semua. Mari kita tingkatkan karakter disiplin kita, karakter baik kita. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.